Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tidak melupakan tugas-tugas kalian. Nah, sekarang Bu Farah mau menjelaskan tentang kemandirian belajar. Apa itu kemandirian belajar? Pasti kalian sudah tahu. Kita ulangi lagi. Mandiri. Mandiri itu masih ingat kan? Selalu saya bahas terus-menerus. Iya, mandiri yaitu kita tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau kemandirian belajar bisa kalian artikan sendiri, berarti tidak bergantung kepada orang lain terhadap pembelajaran. Jadi, kalian punya keinginan dalam diri kalian mampu mengatasi masalah kalian tanpa ada paksaan dari orang lain, timbul dari diri kalian sendiri untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, kali ini kondisi kita tidak memungkinkan untuk kita berada di sekolah karena Indonesia sedang menghadapi wabah corona. Makanya pembelajaran ada di rumah. Oleh sebab itu penting sekali kalian memiliki kemandirian belajar. Nah, menurut Spencer dan Kos yang merumuskan ciri-ciri kemandirian, yang pertama, memiliki inisiatif. Maksudnya gimana? Jadi kalian punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan pembelajaran di mana? Di sekolah. Nah, saat ini ya di rumah. Yang kedua, kalian mampu menghadapi masalah. Masalah pasti akan timbul dimanapun. Masalah yang sering terjadi ketika belajar salah satunya malas. Nah, ayo terus terang jujur semuanya pasti pernah mengalami malas kan? Nah, kalau kalian punya kemandirian belajar, maka kalian berusaha untuk mengatasi masalah kalian. Terutama masalah malas itu tadi. Terus yang berikutnya mungkin masalah karena kalian tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saat ada gurunya saja kalian kadang mengalami kesulitan, apalagi ketika kalian di rumah yang tidak bertatap muka dengan guru kalian, pasti kalian akan mengalami kesulitan. Nah, disitulah kalian harus mampu mengatasi masalah kalian. Yang ketiga yaitu penuh ketekunan. Jadi kalian harus tekun mengerjakan tugas, tekun belajar dimanapun tempatnya. Yang keempat yaitu memiliki kepuasan. Kalian akan merasa puas dengan tugas yang sudah kalian kerjakan. Bayangkan kalian kerjakan sendiri tanpa bantuan siapapun. Ketika kalian mengumpulkan tugas, pasti akan ada rasa puas dalam diri kalian. Yang kelima, berkeinginan mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Jadi yang punya kemandirian belajar, dia akan mengerjakan tugas tanpa bantuan orang lain. Artinya tidak nyontek. Dia mengerjakan sendiri. Kalaupun dia mengalami kesulitan, maka dia akan bertanya dengan caranya gimana, cara mengerjakannya, bukan mencontek hasilnya. Beda ya. Kalian mencontek dengan bertanya tentang cara mengerjakannya. Nah, sekarang ketika kondisinya kalian berada di rumah, lalu gimana caranya untuk menciptakan kemandirian belajar kalian? Yang pertama adalah motivasi diri. Kalian motivasi diri kalian untuk lebih semangat belajarnya. Ingat ya, bahwa tujuan kita belajar yaitu mencari ilmu. Jadi fokus saja motivasi diri kalian bahwa kalian belajar untuk mencari ilmu. Jangan hanya karena nilai. Karena ilmu itu sangat penting dan bisa jadi bekal kita nanti di masa depan. Yang kedua, bikin jadwal. Nah, seperti kalian biasanya sekolah, kalau sama jam 7 kalian biasanya berangkat sekolah, kemudian sholat duha, kemudian pembelajaran, nanti sampai siang baru kalian pulang setelah sholat duhur berjamaah. Maka lakukan kegiatan itu seperti kalian di sekolah, lakukan kegiatan di rumah kalian seperti itu. Jadi pagi ketika kalian sudah mandi, sudah sarapan, ayo sholat duha seperti biasanya di sekolah. Kemudian coba cek itu tugas semuanya.
pembelajaran pada hari itu apa saja. Jangan kemana-mana, udah waktu kalian adalah di rumah saja. Kemudian lakukan tugas-tugas kalian sampai siang, kemudian siang lakukan sholat duhur. Seperti biasanya, barulah selesai pembelajaran kalian pada hari itu. Yang ketiga, update tugas. Nah, selang jam setelah kalian sholat duha, update itu tugas-tugas kalian. Karena tugas-tugasnya kan diberikan melalui via online. Ada yang melalui Google Classroom, ada yang melalui WA, ada yang melalui Quizzes. Maka kalian update semua tugas-tugas itu. Kemudian selanjutnya lakukan saat itu juga, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalian kan juga sudah punya waktu tadi setelah sholat duha, kemudian waktunya belajar seperti di sekolah. Maka kerjakan itu tugasnya, kerjakan saat itu, selesaikan saat itu, kumpulkan saat itu juga. Karena apa? Kalau kalian menunda-nunda tugas itu tadi, maka akan bertumpuk tugasnya dan kalian kerepotan. Belum lagi masalah yang menghadang, yaitu apa? Malas tadi. Maka jangan menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, apabila menghadapi masalah, gimana? Ya bertanya. Tanya sama siapa? Ya tanya sama guru. Gimana caranya? Ya bisa lewat WA, tanya ke gurunya, atau tanya sama teman-temannya lewat grup WA kelas. Atau karena waktu kalian kan sekarang lebih banyak bersama keluarga, coba bisa bertanya kepada orang tua kalian, kakak kalian, atau siapapun yang bisa membantu kalian di rumah. Nggak usah keluar rumah, ya. Selanjutnya, kerjakan sendiri tugas-tugas kalian. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sebisa kalian. Apa yang bisa kalian kerjakan, yaitu yang kalian kerjakan. Kerjakan semampu kalian, semaksimal kalian, sebisa kalian, dengan menghadapi masalah-masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu sekian penjelasan dari Bu Farah. Semoga saat ini kalian bisa menciptakan kemandirian belajar kalian. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian hubungi saya saja di WA saya. Kalian bertanya apapun permasalahan kalian. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan tetap di rumah, jaga kesehatan kalian, rajin cuci tangan, tingkatkan ibadah, dan kita berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.